من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم على سيدنا محمد عبدك ونبيك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما أدل ما أخاف به العلم وخط به قلمك وأحصاه كتابك وارض اللهم عن ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن صحابة رسول الله أجمعين وعن التابعين وتابعين بإحسان إلى يوم الدين آمين يا الله يا رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. الآية وقال أيضا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال النبي المصطفى سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم خير الناس أنفعهم للناس. Hadirin rahimakumullah, kami atur panitia KDKM, KDKM, wabil khusus Bapak Haji Asep Bidik beserta ibu. Dengan hadirin hadirat anu dimuliakan oleh Allah. Tangkas urang dinasti yang ia sejak tiada lain dan tidak bukan menunjukkan cinta bakti kita kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Sejak takdiman wa takriman, menghormati dan menyanjung, sehingga semulia-mulia makhluk yang Allah tuliskan dalam Al-Quran, wa inna laka ala khuluqin azim, anu disanjung Allah sehebat-hebat makhluk Allah. Tangtos di dia ngaros dina dina wong atana dina kalieu ngaros dina urang masih biasa ku Allah dipaparin yuswa kalayan tangan kangge ngahadiran majelis ieu. Mudah-mudahan tangtos urang puji syukur ke Allah Subhanahu wa taala karena tangtos urang tangtosna bakal kependasaran Allah. Urang bakal berdiri di hadapan Allah. Urang bakal ditaruh ku Allah kalayan akan dimintai pertanggungjawaban ku Allah. Pastilah urang bakal ditaruh ku Allah. Di yaumul akhir tangtos pemiluran terbiasa bersyukur ke Allah, namun orang biasa ditembak dan biasa dibawa. Maka dari itu mudah-mudahan sejak takriman wa takriman, mudah-mudahan dan syahidan, mudah-mudahan dan saksi kurang waras jantan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kalayan kaangkan karena umat. Tangtos di dia urang sering mungkin bahkan hadiran acara Maulid Rasul sallallahu alaihi wasallam seperti urang kesungguhnya karena tanggal lahirna terus umum sadayana 12 Rabiul Awal. Bahkan sebagian keterangan ayat yang salapan ayat bahkan ayat paling tapi tanggus di Rabiul Awal ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tiada lain dia adalah cinta bagi urang, nyangah urang, hormat urang ka baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tangkos Rasulullah mancan tugas ada Nabi risalah sehingga diturunkan ku Allah karunia.
Inna arsalnaka rahmatan lil alamin. Sehingga putus nate kang mengarahkan rahmat, mapaling rahmat Allah Subhanahu wa taala kasadayana. Tantos tugasnya berat, Pak. Berat kalian kancida luar biasa. Oni kurang maos tarik atau sirah atau ya luar biasa pengorbanan kami urang. Angkayo menyelamatkan urang. Bahkan Rasulullah mengadau di Sahih Bukhari dikatakan, aku menunggumu di telaga kau. Jangan kapayo menyelamatkan urang teh lain di dunia umur. Urang 100 pupus wafat semuanya Rasulullah, tapi ingin jadi di akhir pas dibangkitkan Rasulullah mengatur sakuran. Aku tunggu kalian di telaga Haud. Maka kalau itu mudah-mudahan jalan sangat orang terbuat dia kurang menunjukkan ke Allah Subhanahu wa taala sehingga Rasulullah berkenan untuk menyelamatkan kita. Hadirin anu dimuliakan Allah, kami terus namun tadi tugas besar atau tujuan yang salah Rasulullah itu. Upami hanya sebatas takriman wa takriman lubina kurang mandek kompak sadayana kantos bisa kurang disebarkan Nabi Muhammad itu langsung kurang bersolat sallallahu alaihi wasallam. Tapi kurang prioritas tahun 5 hal 5 tugas besar dari Rasulullah dan kurang dilanjutkan. Kurang tidak bisa hanya sebatas cinta nanti, nanti hanya diri saja, gitu kan? Tapi harus dengan amal dengan diamalkan dengan anggota tubuh saja. Nah, yang pertama nyata tugas dari Rasulullah SAW nyata meniadakan sesembahan selain Allah. Dan pertama doa darilah qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Doa dari Tuhan ilah ulang dipentingkan dan harus dipentingkan. Bisa nyata Allah azza wa jalla. Katur dupina pemitina sejarah zaman jahiliyah Rasulullah pasti turunkan seluruhnya tentang sejarah, seluruh KPKOM seluruh berhala. Tapi Rasulullah alhamdulillah waktu setan dimusnahkan. Memuja sampai pulang ayeuna apakah ada berhala-berhala lain selain tadi dia jenis ada rumput ayat. Bisi ayat dari anu leuwih penting jeung dipentingkeun selain Allah Subhanahu wa taala. Karena di surat Al-Quran Allah berfirman, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahu din. Untuk diperintahkan kecuali untuk menyembah Allah mukhlishina, sehingga ikhlas billah hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Ari ilah mah gitunya. Kuno disebut ilah karena pengertiannya kan sesuatu yang penting. Bisi kurang menghasilkan ayat lebih penting kan kecuali Allah. Ini ayat. Sudah begitu ada KPKOM untuk ngarung-ngarung, tetapi tak pernah seolah-olah orang itu asal lulus begitu lamunan kita berulang tadi kan gitu. Harusnya Allah akan memberikan orang kekuatan dan Allah lah yang meminjamkan kehidupan kepada yang memberikan semua rezeki kepada. Tetapi ternyata kita masih saja menjadikan Allah, mendoakan Allah itu sesembahan, ada sembahan lain selain Allah yang lebih penting. Bila salah satu berenang orang seperti lulus selama 2 kali kan gitu. Lulus 2 kali itu walaupun terus makan ayat itu tergantung kalau itu terkadang kurang lulus bisik tadinya saja. Dan menjadikan berhala ayat mah anu lebih dipentingkan dan paling dipentingkan yang penting. Ternyata materi salah satunya masuk dalam kategori sesembahan selain Allah. Pilih ulang lagi saja.
Ya. Jadi Rasulullah bertugas untuk meniadakan sesembahan kecuali dengan Allah Subhanahu. Ayatnya berubah-ubah. Anu kadoana tugas dari besar Rasulullah adalah meniadakan tradisi jahiliyah. Mau yang menjadi tradisi jahiliyah, kategori tradisi jahiliyah yang pertama, orang berpikir ala jahiliyah. Orang terkadang sekolah suudon atau negative thinking. Zaman bahula, zaman jahiliyah, pikiran nanti Allah Subhanahu. Orang ajar dulu sebagai ramalan-ramalan, dukun-dukun misalnya, kayaknya ditiadakan terus dulu. Terayat pikiran-pikiran negatif, terayat suudon. Maka dari itu mudah-mudahan pengalaman di majlis Maulid Rasul, mudah-mudahan positif thinking orang dari kita. Berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ulah cara zaman jahiliyah, ulah senantiasa aral kepada iman, tanpa Allah pasti negatif thinking dalam bahasa yang namanya kalau kalimat negatif thinking. Berpikir negatif wae, suudon wae, suudon apa? Suudon ka tatangga, susudon ka presiden bisa, suudon ka pejabat. Kan paling luhur, suudon ka apa paling bahaya. Nah, udah yang namanya sakit wae. Saudara sudah asal cocoknya luar biasa ini. Tak kurang dan lepas. Rasulullah bertugas untuk itu. Meniadakan tradisi jahiliyah, salah satunya pikiran jahiliyah, pikiran anu bodoh, anu negatif, anu suudon. Kedua, masuk kategori karena tradisi jahiliyah termasuk berhukum ala jahiliyah. Bisi orang melakukan sesuatu, mengambil aturan itu bukan dari Al-Quran dan As-Sunnah. Seperti ulama soal biasa. Tak kurang mendahulukan Al-Quran, Sunnah, manusia. Ulah percayakan hal-hal lain, sifatnya masih subhat, temperamenti. Kalau orang masih menggunakan seperti itu, berarti orang masih di jahiliyah benar. Dan juga Rasulullah diturunkan ke alam dunia untuk meniadakan, memusnahkan tradisi jahiliyah, pikiran jahiliyah, kemudian hukuman jahiliyah tidak berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah. Kemudian ada Quran subhanahu kategori tradisi jahiliyah, yaitu bersolek atau bergaya ala jahiliyah. Pada ini nikmat tanggung ketahui semua lagi muslimin gitu kan gitu. Tapi kan tinggal dulu saudara-saudara orang di luar, semua orang di kota anu sifatnya berenang pakai hijab, gaya-gaya nanti berenang lebih bangga membanggakan tradisi anu non Islam. Tak kurang mah Allah dan Rasulullah mencontohkan supaya orang dekat dengan tradisi Islam. Dan kedua, anu ketiga dan juga sesama Rasulullah nyata menyempurnakan akhlak. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Terus ayat Nabi Rasulullah suri keadaan anu baik dan mengagung hebat. Nah makanya orang di dia aturan di majlis yang sedang meningkat. Jadi ayat dari orang yang sedang orang berdoanya kan hanya baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Anu setinggal dengan orang tiga ulang keluar ke Rasulullah. Di yang pertama orang bukan bohong. Rasulullah diajarkan Alhamdulillah tadi doa kemudian Alhamdulillah tadi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusyur. Urang arek masuk kawase ka jaman Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khabath. Tah urang teh lamun cinta ka Rasulullah eta dipakai gitu. Kan artinya sholawat yang menyambungkan perilaku dan Rasulullah. Anggap Rasulullah waktu wafat tapi masih berdiri kita ulang. So, kami ulang di perhatian dari pertama bangun sampai tidur lagi pasti Rasulullah mesti ajar. Sadar
pesan ulang Rasulullah. Jadi untuk kalian melakukan Tantos tadi dengarkan ya sahabat hadis dengan itu Yuti menimbulkan memang sorry Allah bahwa Rasulullah benar tadinya untuk menyempurnakan akhlak orang dalam hadis riwayat Imam Ahmad dimana itu kita memang sorry untuk menyempurnakan akhlak orang memperbaiki menyempurnakan akhlak orang. Maka mudah-mudahan ulang pemikiran jawabin usaha tindak orang akhlak Islam berjalan syariat Islam berjalan aturan Islam berlaku. Ulang kita terbalik dengan baginda Nabi Muhammad SAW. Rasulullah sebagian besar dakwahnya itu Arabnya. Saya sepeda seperti itu, tapi itu Arab beliau, kumpul-kumpul di beliau. Maka dari itu mudah-mudahan kurang biasa rajin, biasa estafet dan meneruskan menghidupkan sunnah-sunnah Nabi, terutama dalam akhlak. Akhlak adalah mulia seperti baginda Nabi Muhammad SAW. Bagaimana akhlak kepada diri sendiri, kepada istri, kepada tetangga, kepada orang tua, kepada lawan, kepada musuh, kepada musuh, bahkan kepada benda-benda mati. Kepada binatang, kepada tumbuhan Rasulullah pernah mungkinnya hadis Rasulullah misalkan kau sedang tanaman terlalu mencela imam bayar dan Rasulullah para sahabat orang itu dokter tahu cara keadaan dia Rasulullah tidak pernah mencela jika beliau memakannya beliau makan jika tidak ingin memakannya beliau meninggalkan bahkan anu kawan dari tugas besar Rasulullah yang mempersatukan umat. Kalian aku memang akhirnya menjadi dilema. Ayat Rasulullah berarti bagi-bagi dihijikan saya. Bagi-bagi saya arus hadirat kemudian semua bagi masjid bukan itu dihijikan Rasulullah. Hanya satu kalimat la ilaha illallah. Tak ayeuna pamit urang muhasabahkan urang ayeuna seseurna urang kahijikeun atanapi misah-misah sedangkan Allah mengatakan dalam Al-Qur'an wa atasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu berpegang teguhlah kepada ajaran Allah kepada agama Allah kepada syariat Allah wa la tafarraqu ulah berpecah ulah bercerai berai. Berarti kalau saya perintah itu kan harus berselisih wayang atau awam dan perintah wajib kalau itu dilakukan berarti dosa tahu. Maka sehingga ada orang-orang senantiasa perpecahan berselisih wayangnya karena ayat wa tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu ulah berpecah belah tapi ikatan wajib dan ikatannya agama Allah. Setelah surat mulai Allah masih tetap berfirman innamal mu'minuna ikhwah bahwa saya senang orang-orang itu bersaudara fa'aslihu baina akhawaykum bahwa ayat bersedikit saudara itu adanya wattaqullah sing ingat sing sirwa takwalah kepada sehingga Allah kembali rahmat kalian. Realitas sekarang dengan ayat bagi-bagi dengan ayat asobia, kumpulan, organisasi terkadang orang masih jadi ngolegan karena perpecahan. Ayat fanatis sepihak. Tahu ya, ada dalam Rasulullah yang ayat logikanya tidak ada orang senantiasa memperingati Rasulullah, tetapi tugasnya orang dilakukan dengan sesuatu. Tahu bahwa bersatu. Walaupun kita berhasil, soklah dalam pada silih toleran. Alibab sangat pilih ayat Allah. Memang furu itunya cabang kali sok kurang memperlakukan ada. Rasulullah aja itu Allah alam nasrah lah saja. Mulai ini diwasiatkan, insyaallah Rasulullah itu perlakukan ada narima yumah. Seperti itu.
Maka dari itu mengatakan ternyata mempersiapkan diri. Bayangkan ulang ketika ulang berpecah belah, terlebih ayat hamilnya lebih zaman kampanye ya zaman kampanye ulang ibadah dalam Allah orang ini kan tidak harus sudah kewajiban oleh kami berarti meminta diri. Nah ulang kita dari kita. Sekarang kita seiring dengan apa yang Rasulullah katakan. Nah kalimat dari tugas besar Rasulullah sudah lagi ini meniadakan sembahan selain Allah. Kedua memusnahkan tradisi jahiliyah. Itu menyempurnakan akhlak. Kalimat mempersatukan umat dan kalimat mereka menegakkan syariat Islam. Ya teman ditunjukkan bangsa berada yang dia kan apakah besar-besar kayak tadi ya yang besar di antara tugas-tugas yang lain yang paling besar kata 5 angka di akhir menegakkan syariat Islam. Soalnya saudara siapa ini membiarkan syariat Islam. Syariat Islam itu bukan ada Indonesia kurang-kurang Islam dulu sama itu ada bawah dulu hotel anu Cina bumi raja anu itu mah anu juga jika itu anu Cina di negara kampung itu tidak seperti syariat Islam luar biasa keadaan dari Al-Quran anu Allah dijalin kasalam sana dunia akhirnya tak Islam bukan kali kedua kali singsiran wah sebagai itu syariat Islam pertama disingsiran pas sampai syariat aturan syariat Islam aturan Islam atau syariat Islam agama Islam aturan agama Islam ya karena orang itu sekarang kamu keistimewaan waktu sehingga orang ini izin karena syariat Islam pada aturan kamu sumber dari Al-Quran dan As-Sunnah. Dan soalnya tangan membutuhkan dari syariat Islam, aturan-aturan Islam itu dipakainya bakal tidak, bahkan mahal, bakal hancur. Jadi orang yang mengatakan gereja merasa kita, misalnya jihad itu bingung semua, jauh jihad, dari mana? Seperti saya nanti saudara di Palestina kelihatan pun waktu secara pribadi orang dia jihad dari itu kalau saudara orang kayak orang bisa jihad karena orang kadang-kadang apa dia boleh tidak kita berjihad karena itu orang macam Pak Jokowi kan wajib jihad tapi mau tidak mau harus tapi orang melarang apa misalnya tadi berjihad itu muslimnya orang tadi emang siapa yang akan bertanggung jawab? Jadi kalau jihad dalam kehidupan ayat sangat daripada masa yang ayat sangat ayat nanya di mana juga ada aturan ada sangat sama. Bisa makanan, bisa orang saya misi, saya tahu orang melihat nggak bisa seperti itu. Maka dari itu aturan Islam syariat Islam aturan Islam tadilah pertama orang tahu ini pertama orang mudah orang ya orang kajaban dengan orang rumah orang kami orang rumah kamu rojo ya kalau dasar kita mau jika nanti usaha Islam itu bapak yang meninggal dia itu rumah ya saya berkali wah saya Islam saya bilang misalkan di belakang dan salah sampai orang tidak ada cara langsung jika ada tidak disiksa penyuri padahal tidak seperti itu ada syarat-syarat ada jumlahnya yang tidak tahu orang tidak terpatok kepada yang besar tapi hal itu bagaimana kita berakhlak kepada tetangga bagaimana kita memakai aturan sholat untuk beribadah kan itu kan bukan orang tadi itu ya kalau disusun itu walaupun memang ada sekian lama dan bertahapkan di rumah di jalan Rasulullah para sahabatnya masih jadi sopir
masih ada masa Alhamdulillah, masih ada apa kan? Tapi yang pertama, sekaligus haram, tidak pernah haram. Pertama sebagai alasan hindari dan mempermalukan kalinya. Sempurna dia masalah supaya musuh, supaya sadar untuk apa? Coba dia mau panjang sendiri dunia, melakukan ternyata kemampuan dengannya itu bisa sampai akhirnya baru dikatakan diharamkan. Kan seperti itu baru. Ya, ulah sosial sebelum dibaca itunya. Ulah sosial sebelum ulah nyoba seperti itu. Dan itu bahas besar Rasulullah. Mengkalimana itu terakhir menegakkan syariat Islam. Warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Nahmaduhu ala muridinya wadin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Terima kasih. Saya ucapkan banyak terima kasih kepada podcast Latah Jan Al Zikro. Kami di sini atas nama panitia sudah melaksanakan Maulid Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana tadi dilaksanakan dari jam 8 pagi sampai ba'da duhur. Alhamdulillah acara tersebut lancar, juga banyak sekali warga yang dari desa Batu Lawang, juga warga-warga setempat. Saya ucapkan banyak terima kasih kepada seluruh warga yang sudah mendukung demi terlaksananya peringatan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Terima kasih untuk semuanya. Sekian dan terima kasih. Selamat siang. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.